Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, pengungsi akibat kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah terus bertambah. Warga khawatir api membesar sehingga membahayakan keselamatan mereka. Hingga Senin malam, kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Sebagian warga memilih mengungsi karena khawatir api membesar dan membahayakan keselamatan mereka. Jumlah pengungsi hingga malam ini mencapai 800 orang, tersebar di beberapa lokasi seperti balai desa dan rumah warga yang jauh dari titik api. Jumlah pengungsi saat ini 800 orang. 800 tersebar sebagian di sini, sebagian di sini, kemudian sebagian berada di rumah warga. Hari pertama kita bertambah karena ada kekhawatiran, sebenarnya ketakutan dari warga sekitar, akhirnya memilih untuk bergeser beliau-beliaunya, warga masyarakat sekitar bergeser di yang tempat yang lebih aman, dan beberapa tadi meminta kita untuk berada di balai desa Gandu. Kebakaran sumur minyak rakyat terjadi di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus siang. Sumur yang berada di sekitar permukiman penduduk membuat warga di sekitar lokasi harus dievakuasi. Menurut warga, sebelum munculnya kobaran api terdengar suara ledakan dari titik pengeboran sumur minyak. Dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini sumur minyak di Blora, Jawa Tengah yang terbakar, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mega Nanda di sana. Selamat pagi Mega Nanda. Bagaimana kondisi pagi ini? Apakah api masih membesar dari pantauan langsung Anda? Ya Mario dan saudara, memasuki hari ketiga kebakaran sumur minyak yang berada di Desa Gandu, Kecamatan Bogor, Kabupaten Blora ini masih belum padam. Seperti yang dilihat di belakang layar, kobaran api masih cukup tinggi dan asap hitam juga masih membumbung cukup tinggi, yang mana memang kebakaran sumur minyak ini sampai hari ini belum berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Dan pagi hari ini juga tadi hasil pantauan kami di lapangan langsung, memang petugas gabungan seperti aparat kepolisian, Satpol PP, BPBD maupun Damkar juga masih bersiaga di lokasi kejadian ini untuk memantau langsung perkembangan dari titik api ini, karena memang sampai saat ini kobaran api masih cukup tinggi, walaupun tadi menurut keterangan warga setempat kobaran ini sudah mulai berangsur mengecil, karena kalau dibandingkan pada hari pertama, hari Minggu kemarin, kobaran api yang berada di sumur ini bisa mencapai hampir 20 meter. Jadi namun begitu warga saat ini masih merasa was-was karena api saat ini masih terus berkobar. Mario. Ya Mega, dari info update terakhir Anda, apakah hingga saat ini jumlahnya masih 3 orang saja yang meninggal atau bagaimana dari update yang Anda? Dan kemana info terakhir mereka? Ya Mario, memang hasil wawancara kami dengan dinas terkait, memang saat ini jumlah korban meninggal sejauh ini masih memang belum bertambah ya. Masih ada sekitar 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kedua korban ini memang sengaja dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Sudiono Blora karena memang mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan sementara untuk para korban ini merupakan warga yang memang berlokasi ataupun kediamannya memang tak jauh dari titik api yang berada di belakang rumah warga ini. Mario. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi? Ini posisinya mereka mengungsi di mana dan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi ini? Ya Mario, memang sampai sejauh ini data dari Dinas Sosial menyatakan memang ada sekitar 800 warga yang sudah mengungsi ke tempat aman, dan mereka ini tersebar di beberapa lokasi seperti di Balai Desa Gandu dan beberapa rumah warga yang memang jaraknya cukup jauh dari titik api ini. Dan perlu kami sampaikan juga untuk warga yang diungsikan ini merupakan warga satu dukuhan, yaitu Dukuhan Gedono, yang mana memang Dukuhan Gedono ini merupakan lokasi paling dekat dari tempat sumur minyak ini terbakar, sehingga mereka memilih mengungsi karena mereka khawatir kebakaran ini
semakin meluas, mengingat di lokasi ini tadi kami juga sempat wawancara, memang masih ada sekitar 4 sumur lagi yang berada persis ataupun sekitar 20 meter dari lokasi sumur yang terbakar. Mario. Oke, Mega, kita berbahas secara lebih umum soal ini. Ini soal siapa sebenarnya pemilik dari sumur minyak ini? Apakah sebenarnya benar dia ilegal atau legal? Dan soal pengelolaannya sehingga akhirnya bisa mengeluarkan api, meledak di situ. Sampai saat ini seperti apa? Ya Mario, dari keterangan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto yang memang kemarin sempat kami wawancari juga menyatakan bahwa sumur milik warga ini merupakan sumur yang dikelola oleh warga, merupakan sumur ilegal begitu ya, karena belum memiliki izin, karena sumur ini baru proses pengeboran sekitar 1 minggu yang lalu, dan hari Minggu kemarin itu rencananya sumur ini mau dipasang alat, sehingga sebelum dipasang alat ini muncullah ataupun terjadilah kebakaran ini. Dan sejauh ini memang dari keterangan warga yang sempat kami temui tadi pagi ini, memang sumur ini memang dikelola oleh warga, salah satu warga yang rumahnya memang tak jauh dari lokasi semburan ataupun kebakaran titik sumur ini. Dan saat ini juga warga juga, pemilik sumur ini juga sudah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, namun begitu polisi belum memastikan apakah penyebab dari kebakaran ini. Memang karena dari pengakuan warga sendiri, sebelum peristiwa kebakaran ini warga sempat mendengar suara ledakan sampai 3 kali. Suara ledakan itu menurut warga cukup besar sehingga membuat warga sekitar yang memang saat itu memang berada di dalam rumah sempat kaget dan ngecek lokasi di mana terjadinya kobaran api ini. Mario. Oke, Mega, Anda bilang tadi salah satu warga. Apakah kita bisa bilang bahwa dalam kejadian ini ada banyak warga sebenarnya yang melakukan penggalian itu? Dalam arti bahwa eksplorasi yang dilakukan ini tidak hanya dilakukan oleh satu warga dan tidak hanya satu lubang eksplorasi saja, tapi ada banyak lubang galian, lubang eksplorasi, begitu pula banyak warga. Apakah seperti itu? Seperti Anda bilang tadi bahwa ini ilegal juga, dan sudah berapa lama dilakukan seperti ini? Ya benar Mario, memang dari informasi terbaru pagi tadi yang memang saya gali dari warga sekitar, memang di sekitar lokasi ini ada sekitar, kalau di total di Dukuh Gendono ini ada sekitar 20 sumur minyak yang memang dikelola oleh rakyat. Namun untuk dan lokasi dari sumur-sumur ini memang sangat berdekatan, yaitu sekitar 20 meter, 40 meter, bahkan titik terjauh itu hanya sekitar 1 kilometer. Dan seluruh sumur ini memang dikelola oleh rakyat, oleh warga Gendono sendiri. Namun warga memang tidak mengetahui apakah sumur ini dikatakan sumur ilegal ataupun berizin, karena memang selama ini sumur-sumur ini kebanyakan ini sudah berproses ataupun sudah beroperasi itu sekitar ada yang 1 bulan dan 2 bulan. Jadi memang warga ini kalau ditanya apakah ini memang sudah berizin, memang warga tidak menjawab pasti, karena memang warga ini juga tidak mengetahui apakah memang sumur ini sudah berizin atau tidak. Mario. Oke, terakhir Mega, ini terkait dengan langkah Pemda setempat untuk bagaimana menangani ini, karena seperti yang biasa terjadi, satu orang menggali, biasanya yang lain ikut. Takutnya ada keramaian, kejadian ini bisa terulang lagi. Apa yang dilakukan Pemda setempat menangani kebakaran ini sekaligus mencegah? Seperti apa? Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora, mulai dari penerjunan petugas pemadam kebakaran maupun BPBD. Namun karena memang kebakaran ini terjadi pada sumur minyak, jadi memang perlakuan ataupun proses pemadam memang harus memerlukan trik ataupun cara-cara tersendiri. Dan kemarin juga dari pihak Pertamina Vel 4 Cepu juga sudah mendatangi lokasi untuk mengecek ataupun untuk membantu proses pemadaman sendiri. Namun sejauh ini proses pemadaman masih terkendala, dan rencananya hari ini nanti proses pemadaman yang kemarin hasil rapat koordinasi, memang proses pemadaman nantinya sumur minyak yang terbakar ini nantinya akan dikubur begitu. Dan saat ini juga 3 alat berat sudah menuju ke lokasi untuk melakukan pengurukan dari sumur minyak ini. Mario. Ya, Mega, terima kasih atas apa yang disampaikan. Ini saya lihat Anda berada persis tidak jauh dari lokasi kebakaran. Tetap mengutamakan kehati-hatian, Mega, dalam bertugas. Terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas kembali.